Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Walaupun cuaca mendung, tapi hati kita tetap berglori bagi Dia. Amin. Dan puji Tuhan Saudara, walaupun pada saat ini ya bukan Bapak Gembala yang akan melayani untuk khotbah tentang ketujuh sidang di Asia, tetapi Saudara, saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk melanjutkan, itulah judul khotbah. Dan pada hari ini maka kita sudah sampai pada jemaat, itulah jemaat Pergamus. Bantu kami dalam doa supaya firman Tuhan dapat dimengerti dan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan kami akan ambil di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Surat kepada sidang jemaat Pergamus. Nasihat jangan mengikut dunia. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Pergamus seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang berpedang tajam bermata dua itu. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat iblis bertakhta. Engkau berpegang kepada namaku dan tiada menyangkal iman kepadaku, walaupun di dalam masa Antipas saksiku yang setia itu, yang sudah dibunuh di hadapan kamu di tempat iblis diam. Tetapi aku ada sedikit perkara ke atasmu, yaitu ada padamu orang-orang yang berpegang kepada pengajaran Bileam, yang sudah mengajar Balak menjerat Bani Israel sehingga mereka itu makan barang yang dipersembahkan kepada berhala dan lagi bersinah. Begitu juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada pengajaran orang Nikolai, serupa itu juga. Sebab itu hendaklah bertobat, jikalau tiada aku akan datang kepadamu dengan segeranya, lalu memerangi mereka itu dengan pedang yang di mulutku ini. Barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang yang menang, kepadanya aku akan memberi mana yang tersembunyi itu, dan aku akan memberi kepadanya suatu batu putih, dan pada batu itu tersurat suatu nama baharu yang tiada diketahui oleh seorang pun melainkan oleh orang yang menerima dia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Saudara, agak panjang pembacaan kita pada pagi hari ini, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan selalu menerangkan lebih jelas supaya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan. Dikatakan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Jemaat yang ada di Pergamus, kalau kita lihat dalam peta perjanjian baru, maka jemaat Pergamus ini berdekatan dengan jemaat Tiatira dan jemaat Sardis, ya. Dan firman Tuhan menyaksikan bahwa Pergamus ini artinya benteng yang kuat, tapi bukan benteng yang kuat oleh karena kekuatan Tuhan, tetapi benteng yang kuat adalah benteng iblis. Makanya tadi dalam pembacaan kita dikatakan bahwa jemaat Pergamus ini berada di tempat iblis diam, ya, atau iblis bertakhta. Makanya Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, maka membutuhkan itulah perjuangan yang besar, usaha yang besar, tekad yang besar untuk menghadapi keadaan ini, Saudara. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak iblis bertakhta pun, Saudara, karena memang dunia ini, kata firman Tuhan, letaknya pada kuasa si jahat, maka kita akan berjuang. Apatah lagi
Maka Tuhan datang pertama menegur kepada malaikat sidangnya. Sekali lagi saudara, dalam ketujuh sidang jemaat yang dijelaskan dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3, semuanya itu yang paling utama, firman Tuhan ini datang. Seperti apakah Tuhan datang menegur? Kalau kepada jemaat yang ada di Pergamus ini, dia datang seperti pedang tajam bermata dua, saudara. Menyatakan hal ini kepada malaikat sidang atau kepada gembala sidang. Karena memang gembala sidang itu diberikan tanggung jawab yang besar. Jemaat-jemaat itu bisa bertumbuh, jemaat-jemaat itu bisa mengiring Tuhan dengan setia. Itu terletak kepada gembala sidang. Bukan hanya sekedar yang penting saudara layani jemaat, tetapi saudara ada tanggung jawab yang lebih. Memberi makan dengan firman. Firman pun harus berdasarkan kebenaran. Tidak boleh keluar, tidak boleh menyimpang daripada kebenaran. Harus berdiri di atas di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Lain daripada itu jahat. Kemudian selalu mendoakan jemaat. Sebagaimana saudara imam-imam, di dada imam itu tergantung nama 12 suku bangsa Israel. Demikian pun seorang gembala sidang, dia harus tahu jemaat itu satu lepas satu, selalu ada di hatinya untuk mendoakan jemaat-jemaat itu. Sehingga tatkala jemaat-jemaat itu dalam keadaan apapun, gembala sidang itu paling senang tatkala melihat jemaat itu setia. Bukan berarti sudah setia pun tidak ada tantangan, saudara. Tetapi setidaknya dengan kesetiaannya, maka dari waktu ke waktu ada kekuatan roh Tuhan yang tetap bekerja kepada jemaat. Ada kekuatan firman yang tetap memberikan dorongan untuk jemaat itu meninggalkan dosa dan melakukan selalu kebenaran. Sebab itu firman Tuhan ini datang, dikatakan, maka Tuhan datang seperti pedang tajam bermata dua. Saudara, bukan main-main kalau Tuhan datang seperti pedang tajam bermata dua. Ini sebenarnya adalah lambang daripada penghukuman. Ya. Dikatakan dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-15. Coba kita baca Wahyu 19 ayatnya yang ke-15. Wahyu 19 ayat yang ke-15. Dan daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Daripada mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi. Ia akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi. Dan ialah yang mengirik-irikan anggur. Ialah yang akan mengirik-irikan anggur. Yaitu kehangatan murka Allah. Yaitu kehangatan murka Allah. Sebab itu Tuhan datang seperti pedang tajam bermata dua, yang kami katakan tadi sebagai suatu lambang penghukuman. Ya, Tuhan kalau datang sudah seperti itu, saudara. Makanya kadang-kala firman Tuhan itu datang dalam kehidupan kita sangat keras. Karena memang Titus 1 ayat 13 berkata, tempellah mereka itu dengan keras supaya sempurna iman mereka. Firman Tuhan bukan hanya datang dengan janjinya. Siapa yang tidak senang dengan janji? Amin, saudara. Siapa yang tidak suka dengan janji? Walaupun kalau soal janji cuma janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau janji manusia kadang sesuai situasi. Tapi kalau janji Tuhan, maka ya dan amin, dia buktikan. Tapi saudara, di balik janji Tuhan, Tuhan pun datang menyatakan dengan hukumannya. Ingat baik-baik, saudara, ada hukumannya. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat
yang ke-12, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Bahkan bukan cuma tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati orang. Tuhan tahu apa yang Tuhan tidak tahu, saudara. Kepada saya dan saudara, luar dalam kehidupan kita. Sedangkan nyawa dan roh Dia sanggup pisahkan, ya. Tulang dan sumsum Dia sanggup pisahkan. Dan setiap pikiran kita, niat hati kita, Tuhan tahu semuanya. Itulah kekuatan Tuhan lewat firman-Nya, seperti pedang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sebab itu kalau firman itu datang dengan penghukumannya, terlebih kepada orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, memang puncak hukuman itu nanti pada zaman antikris. Tapi kita lihat kesaksian firman Tuhan, bagaimana Tuhan datang menghukumkan. Pada saat itulah sama Nuh, Tuhan nyatakan air bah. Bukan Tuhan belum memberitahukan firman. Ada, saudara, kepada Nuh Dia memberitakan firman berapa lama? 120 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dia sampaikan firman, Dia beritahukan kebenaran. Cuek, saudara, ya. Bayangkan, cuma 8 orang yang diselamatkan. Banyak atau sedikit? Sedikit sekali, saudara. Tapi itulah, kalau sudah waktunya Tuhan, ternyata ada juga batas kesabaran Tuhan. Begitu juga pada saat Sodom dan Gomora. Ya, saudara, keluarga Nuh, bukan Nuh, keluarga Lut yang dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, kemudian api dari langit menghanguskan kota Sodom dan Gomora dalam Kejadian 19. Kalau Nuh itu dalam Kejadian 6 dan Kejadian yang ke-7. Saudara, ini menyatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu, saudara, penuh dengan kebaikan. Apa kurang kebaikan Tuhan? Tapi ingat, saudara, ada batasnya. Sama dengan kepada umat Israel, 70 tahun mereka meninggalkan Tuhan. Yeremia 25 ayat 11 katakan, pada akhirnya pas genap 70 tahun mereka harus dibawa dengan tertawan, dipindahkan ke Babilonia. Ka'bah dihancurkan, pagar tembok dihancurkan, pintu gerbang dihancurkan. Mereka dibawa dengan tertawa. Saudara, suatu keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan itu akan terjadi. Karena mereka tahu mereka pilihan Tuhan, mereka umat yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan, kalimu itulah suamimu. Israel itu dijanjikan sebagai pengantin Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Cuma pengantin bayangan. Ini memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu datang menghukumkan, tetapi firman pun Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia datang dengan kuasanya. Dia datang supaya saya dan saudara yang telah mendengar firman, percaya pada firman, terima itu firman, dan lakukan firman itu. Maka Yahya 1 ayat 1 berkata bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita ada dalam firman-Nya, Yahya 8 ayat 31 dan 32, coba kita baca Yahya 8 ayat 31. Yahya 8 ayat 31 mulai. Lalu kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya akan Dia, jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataanku, barulah dengan sesungguhnya kamu menjadi muridku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Iya, saudara, terimalah kebenaran itu. Karena
yang kedua ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat iblis berkata, engkau berpegang kepada namaku, tiada menyangkal iman kepadaku, walaupun di dalam masa Antipas saksiku yang setia itu, yang sudah dibunuh di hadapan kamu, di tempat iblis diam. Saudara, jemaat di Pergamus ini adalah jemaat yang sudah dibentuk dengan firman, pengajaran. Galatia 1 ayat 11-12. Itulah tentang bagaimana pengajaran yang langsung diwahyukan oleh Tuhan. Bahkan jemaat ini, jemaat yang dibangun dengan itulah pengajaran rasul-rasul dan pengajaran nabi-nabi, ya. Efesus 2 ayat 20 sampai 21. Dan firman Tuhan berkata bahwa jemaat ini mereka berpegang kepada nama Tuhan dan tidak pernah menyangkal Tuhan. Itu luar biasa, ya. Kalau jemaat itu adalah jemaat yang sangat teguh, jemaat yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Tetapi saudara, karena keadaan yang ada di sekitar mereka, maka pada akhirnya di tengah-tengah mereka berpegang kepada nama Tuhan, di tengah-tengah mereka kuat di dalam iman, tidak pernah menyangkal iman. Tapi karena keadaan yang ada di sekitar mereka, yang pada akhirnya jemaat di Pergamus ini jemaat yang suka dengan pelesir, ya. Jemaat yang suka dengan hura-hura dengan keadaan dunia, ya. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan dalam perikop pembacaan kita, nasihat jangan mengikut dunia. Firman Tuhan berkata bahwa pakailah dunia ini seperti tidak memakai. Artinya apa, saudara? Kita akan selalu menganggap bahwa ya memang karena dunia ini kan cuma sementara. Di dunia ini kita hanya menumpang. Jangan kita mengikut keadaan dunia. Yakub pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Coba kita baca ayat itu, Yakub 4 ayat 4. Yakub 4 ayat 4. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tiadakah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Allah? Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, ia itulah menjadi seteru Allah. Iya, saudara. Persahabatan dengan dunia ini bukan berarti orang tidak bisa untuk datang di acara rukun atau acara-acara undangan. Bukan berarti seperti itu, saudara. Tapi kita tahu menempatkan diri. Kita tahu membawa kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan hanya katakan tadi, persahabatan dengan dunia itu menjadi seteru Allah. Persahabatan dengan dunia menjadi perseteruan antara kita dengan Allah. Masa kita semua berseteru dengan Allah, ya? Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadi seteru Allah. Persahabatan yang Tuhan siapkan bagi kita adalah persahabatan dengan Dia. Yahya 15 ayat 14. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia mau kita ini menjadi sahabatnya. Yahya 15 ayat 14. Yahya 15 ayat 14. Kamu inilah sahabatku. Kamu inilah sahabatku, kata Tuhan. Jikalau kamu berbuat barang yang aku pesankan kepadamu. Kalau kamu berbuat barang yang Tuhan pesankan kepadamu. Terus Ayat 15. Tiadalah lagi aku memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tiada mengetahui yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat, oleh sebab segala perkara aku dengar daripada Bapakku, itulah aku beritahu kepadamu. iya, kita dijadikan Tuhan sebagai sahabatnya, sehingga tidak ada rahasia yang tidak Tuhan bukakan dalam hidup kita. Kalau persahabatan di dalam dunia ini kadang bisa berubah, saudara, ya, karena keadaan, karena banyak hal, ya, yang diperhadapkan. Tetapi kalau persahabatan dengan Allah, jaga itu baik-baik, saudara. Apatah lagi
Tuhan sangat bersahabat dengan orang yang tulus hati. Oh saudara, kalau orang yang tulus hati, maka persahabatan Tuhan dengan dia akan langgeng-langgeng saja. Coba kita baca Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 Ayat 32. Karena barang siapa yang menyimpang kepada jalan bengkak-bengkok, yaitu kebencian kepada Tuhan, tetapi persahabatan Tuhan adalah dengan segala orang yang tulus hatinya. Amin, saudara. Persahabatan Tuhan dengan orang yang tulus hatinya. Sebab itu bagaimana saya dan saudara dapat menempatkan kehidupan ini? Karena memang itu, saudara, persahabatan kita ditentukan dengan siapa kita bergaul, ya. Karena firman Tuhan berkata, kalau pergaulan orang di dalam Tuhan, saudara, memang itu berbeda. Kalau pergaulan dunia ini dikatakan bahwa di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8, orang dunia itu lebih cerdik pergaulannya dengan orang terang, ya. Lukas 16 ayat 8. Lukas 16 ayat 8. Maka Tuhan itu pun memuji juru kunci yang tiada setia itu, sebab hal itu dilakukannya dengan cerdiknya, karena anak-anak dunia ini terlebih cerdik di dalam pergaulannya daripada anak-anak cahaya. Anak-anak di dalam dunia ini lebih cerdik pergaulannya dibandingkan dengan anak-anak cahaya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, pergaulan yang jahat itu dapat merusakkan kelakuan yang baik. Saudara adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara adalah orang yang suka membaca, menyelidik firman Tuhan. Itu pergaulan saudara. Tapi di balik itu pun, kalau kita salah dalam pergaulan dengan orang dunia, saudara, maka firman Tuhan berkata pada ayatnya, pergaulan yang jahat akan merusak kelakuan yang baik, ya. Kalau sehari-harinya, saudara, ya itu yang kita lakukan, itu terus menerus, walaupun mungkin pada awalnya tidak, pada akhirnya oh boleh slow, pada akhirnya ya, serta terus, saudara. Tapi kepada saya dan saudara, Tuhan mau bahwa di dalam kehidupan ini kita jaga pergaulan kita dengan Tuhan. Pergaulan dengan Tuhan, Allah itu selalu suka, selalu ingin bergaul dengan orang yang takut akan namanya. Jadilah kita orang-orang yang selalu takut akan namanya, supaya Allah selalu bergaul dengan kehidupan kita. Jangan mengasihi dunia ini, karena kalau kita mengasihi dunia ini, kita menjadi seteru Allah. Kalau kita mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada dalam kehidupan kita. 1 Yahya 2 ayatnya yang ke-15. Dan firman Tuhan katakan, saudara, bahwa meskipun mereka tidak pernah menyangkal iman, orang Pergamus ini selalu berpegang kepada nama Tuhan. Tapi ternyata pada saat itu ada seorang yang bernama Antipas. Dia adalah saksi Tuhan yang setiawan. Dia adalah orang yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang harus dia bayar, saudara? Waktu itu, ya, dia dibunuh. Dia dibunuh, kata firman Tuhan, dia dibunuh di hadapan kamu di tempat iblis berdiam, ya. Karena Antipas ini, saudara, seorang yang setiawan. Dia melawan itu pelajaran-pelajaran yang sesat. Memang Tuhan dapati pada waktu itu bahwa malaikat sidang yang ada di Pergamus ini, dia mengizinkan itu pelajaran-pelajaran akal manusia, pelajaran-pelajaran sesat apalagi masuk di jemaat Pergamus. Antipas inilah yang menantang dengan berani, ya. Dia melawan semuanya itu, ya. Memang pada akhirnya dia memang harus bayar harga. Sama halnya juga dengan Stefanus, berani menyatakan kebenaran, memang harus bayar harga, saudara, ya. Dan pada akhirnya dia harus mati
tetapi itu menjadi kesaksian yang hidup, karena dia menjadi pahlawan salib, membela kebenaran. Ya, saya dan saudara diminta oleh Tuhan untuk kita pun selalu tetap membela kebenaran. Kita harus menjadi saksi yang setiawan, tidak berubah-ubah, saudara. Selagi sekali kita kabar pengantin, tetap itu sampai kapanpun tetap kabar pengantin. Ya. Kenapa kita mau takut kepada manusia? Ya, manusia, orang kok semua sama manusia. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan. Ya, dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut akan orang yang membunuh tubuh, Ya, dan yang tiada berkuasa mematikan jiwa, tetapi yang terutama sekali hendaklah kamu takut yang Dia, utama sekali hendaklah kamu takut akan Dia, yang berkuasa membinasakan baik tubuh atau jiwa di dalam neraka. ya saudara, takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh dan sampai bisa masukkan orang ke neraka. Karena kalau kita membela kebenaran, saudara, berani membela kebenaran, maka itulah yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi kepada Antipas ini. Kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi aku ada sedikit perkara ke atasmu, yaitu ada orang-orang yang berpegang kepada pengajaran Bileam, yang sudah mengajar Balaam menjerat Bani Israel, sehingga mereka makan barang yang dipersembahkan kepada berhala dan lagi bersinah. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kalau berbicara tentang Bileam, bagaimana Bileam ini pun adalah menggambarkan tentang itulah dia mengawinkan, itulah pengajaran daripada Tuhan dengan adat-adat kafir, ya. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan, karena orang Israel dilarang untuk bergaul dengan orang kafir, apalagi kawin dengan orang kafir. Bilangan 23. Dan kita melihat, saudara, apa yang pernah terjadi kepada Bileam ini di dalam Bilangan pasalnya yang ke-22. Tatkala dia sebenarnya kan dia sudah diberitahukan Tuhan bahwa kepada orang Israel, jangan sekali-kali engkau mengutuki Israel, karena memang itu sudah perjanjian dari nenek moyang kepada Ibrahim dalam Kejadian 11. Kepada Israel itu, siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mengutuki Israel, dia akan dikutuki oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu, saudara, yang terjadi kepada Bileam, karena dia dijanjikan dengan harta, dengan istana, ya. Bahkan Balak dia memuji ini Bileam luar biasa. Yang kumuliakan engkau Bileam. Oh saudara, ya. Siapa yang nyata angka tuh sayap burung merak, ya. Kemudian dia berkata, jikalau engkau minta setengah isi istanaku, aku akan berikan. Oh saudara, tak putar-putar itu Bileam mata waktu mendengar hal itu. Dia sudah tahu tidak boleh, tapi akhirnya karena raja yang meminta, dia ikut akal. Tatkala dalam perjalanan, dia mengendarai seekor keledai. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri. Tapi lebih dulu yang melihat malaikat Tuhan itu siapa, saudara? Bileam atau keledai? Keledai. Kalau hamba Tuhan menyimpang daripada firman, kemuliaan Tuhan itu akan meninggalkan dia. Yang lebih dulu lihat kemuliaan Tuhan itu adalah keledai. Berarti keledai lebih berharga
yang tidak lagi berdiri pada firman Tuhan. Tapi saudara, tatkala keledai ini, boleh saudara baca nanti di rumah, pasal yang ke-22 dalam Bilangan. Saat keledai melihat malaikat Tuhan, dia menyimpang. Malaikat Tuhan berpindah di tempat yang sempit, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Memang cuma harus bisa melewati itu jalan yang sempit kalau berada di muka, berjalan untuk melewati akan malaikat ini. Yang pada akhirnya keledai ini dia dia menunduk saudara, yang pada akhirnya kaki daripada Bileam itu terjepit. Ya, sebenarnya Tuhan suka tanda saudara. Ya, pada waktu itu kaki terjepit. Saudara, tanda pertama, belum kapok saudara. Ya, kemudian akhirnya karena kaki Bileam terjepit, dia pukul itu keledai. Ya, memang begitu saudara. Kalau Tuhan berikan sesuatu tanda yang terjadi, bukan dia mengintrospeksi dirinya sendiri, ya, dia salahkan itu keledai. Kemudian saudara, dia tetap, ya, dia pukul. Akhirnya apa yang Tuhan buat? Keledai ini mengeluarkan suaranya. Wah saudara, tapi Bileam pun belum mengerti saudara. Bayangkan keledai ini sampai berkata, Tuhan, selama keledai ini dipakai oleh Bileam, pernahkah dia melakukan kesalahan? Bileam bilang, bukan, tidak pernah. Kenapa engkau sudah pukul aku 3 kali? Nanti keledai ini bersuara, baru Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Bileam. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata saudara, seorang hamba Tuhan itu harus benar-benar mengerti tentang panggilan Tuhan, mengerti akan arti sesungguhnya di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena memang saudara, kepada hamba Tuhan itu dituntut lebih daripada jemaat. Karena bukan hanya bisa untuk berkata-kata, tapi lebih dahulu bisa untuk mempraktekannya. Kalau malaikat Tuhan itu menampakkan, baru dia menampakkan diri. So terakhir baru Tuhan menampakkan diri. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Nanti sudah pada hal yang seperti ini baru kita mengerti. Nanti sudah ada suara langsung dari Tuhan baru kita mengerti. Tapi firman Tuhan berkata, perhatikanlah baik-baik akan jalanmu. Perhatikanlah baik-baik tiap-tiap langkah kehidupanmu. Karena saudara, semua itu dipertanggungjawabkan bukan kepada manusia, tapi semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada akhirnya, ya, kan Tuhan selarang. Ini Bileam memaksa untuk pergi. Akhirnya malaikat Tuhan katakan kepada Bileam, oke, silakan kau pergi. Tapi ingat, katakan apa yang aku katakan. Katakan apa yang aku pesankan. Tidak boleh keluar daripada firman-Ku. Saudara, sebenarnya lebih berat lagi. Coba dari awal dia tolak, ya. Bileam sudah menolak tawaran ini. Tapi tidak, karena dia memaksa saudara seperti itu. Akhirnya dia sebenarnya dipermalukan di hadapan seekor keledai. Tapi dia belum mengerti. Pada akhirnya dia terus ikut bertemu dengan Balaam. Persembahkanlah, buat korban persembahan 7 lembu, ya, yang tamun-tamun, gemuk-gemuk, yang mudah saudara dipersembahkan. Sekiranya ada pernyataan firman yang berbeda dengan apa yang sudah dinyatakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara?
3 kali berturut-turut, Bilangan 23. Itu dapat kita baca dalam ayat 8, kemudian ayat 18 itu yang kedua, dan sampai pada ayat dalam Bilangan pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ketiga. Justru 3 kali Bileam dia menyatakan apa yang menjadi firman Tuhan yang harus dia beritahukan. Pertama, saudara, dia diuji, diperlihatkan itulah perkemahan daripada orang Israel untuk mengutuki ini orang Israel. Tapi yang keluar dari mulut Bileam hanya perkataan berkat, berkat, berkat untuk Israel. Demikian juga kalau waktu itu Balak dia berpindah ke tempat yang lain, cuma dapat melihat itulah bagian ujung-ujung daripada kemah orang Israel, supaya setidaknya kalau tidak melihat secara full Israel, Balak berharap bisa berubah itu firman Tuhan. Kalau di tempat yang berbeda seperti itu, tetap yang dia nyatakan itulah berkat untuk Israel. Kemudian pada kali yang ketiga tidak terlihat lagi, ujungnya pun sudah tidak terlihat lagi, tetapi firman Tuhan tetap sama, berkat dan berkat untuk Israel. Saudara, ini pun menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jadilah kita Israel yang dipilih oleh Tuhan. Perjanjian Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Mau kita kelihatan, tidak kelihatan pun, bumi ini mata Tuhan berkeliling, saudara. Dia tahu kehidupan saya dan saudara. Kalau pilihannya, maka tidak ada perkataan kutuk yang memban kepada orang pilihannya. Tetapi kalau kepada orang pilihannya, selalu yang Tuhan nyatakan itulah perkataan berkat. Karena berkat perjanjian daripada Tuhan itu tidak pernah berubah. Orang Israel bisa ada yang berubah seperti Bileam berubah. Tapi kepada Israel, Israel bukan berarti tidak ada kekurangan. Israel bukan tidak ada kesalahan. Ada, bahkan banyak, saudara. Tapi saudara, tak kala mereka datang kepada Tuhan, mereka bertobat kepada Tuhan sebagai orang perjanjiannya Tuhan, maka saudara, perkataan berkat itu tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Karena memang firman Tuhan berkata, keberkatanlah engkau hai Israel. Jadilah kita orang-orang yang keberkatan adanya, sehingga walaupun di tengah-tengah keadaan apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, saudara, kita tetap akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan tetap selalu dilihat oleh Tuhan. Dan kemudian bagian yang kedua lagi kepada jemaat yang ada di Pergamus ini, bukan saja mereka terpengaruh dengan pengajaran Bileam, mereka pun terpengaruh dengan pengajaran itulah Nikolai. Ya, pengajaran Nikolai ini, saudara, adalah pengajaran yang mereka beriman tapi tidak disertai dengan perbuatan. Yang penting iman. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan nol, saudara. Iman tanpa perbuatan kosong, ya. Kemudian orang-orang Nikolai ini menganggap yang penting tubuh ini bisa berbuat apa saja, ya. Tubuh bisa berbuat dosa. Yang penting itu jiwa dan roh terpelihara di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau bukan seperti itu yang ada dalam kehidupan kita. Karena kalau hal seperti itu pada akhirnya banyak gereja Tuhan terlibat dalam persinahan rohani. Ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara, apa yang menjadi iman kita disertai dengan perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, saudara, semua itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu segala perkara. Sehingga dalam kehidupan ini firman Tuhan berkata bahwa sebab itu hendaklah kamu bertobat. Jikalau tidak, aku akan
akan datang kepadamu dengan segeranya, lalu memerangi mereka itu dengan pedang yang di mulutku itu. Barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat, maka kepada orang yang menang, kepadanya aku akan memberi mana yang tersembunyi, dan aku akan memberi kepadanya suatu batu putih, dan pada batu itu tersurat suatu nama yang baru, yang tiada diketahui oleh seorang pun, melainkan oleh orang yang menerima dia. Ya, dikatakan bahwa pertama kepada orang yang menang. Ya, jadilah kita orang menang, saudara. Kita harus menang di tengah-tengah menghadapi keadaan dunia ini. Kita harus menang dari keadaan dunia ini. Jadilah kita pemenang, sebagaimana pujian tadi. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Maka kepada orang yang menang dikatakan bahwa kepada kamu diberikan mana yang tersembunyi. Orang Israel, saudara, 40 tahun mereka bisa menjalani kehidupan di padang belantara karena Tuhan beri makan mana. Itu adalah roti dari surga. Mereka dipelihara. Tatkala mereka makan mana, saudara, mereka tidak pernah sakit, ya. Mereka, pakaian mereka bahkan sampai tidak rusak, saudara. Apalagi kasut mereka tidak rusak, ya. Mereka betul-betul dipelihara oleh Tuhan, ya. Kehidupan kita, Tuhan berikan pengajaran. Inilah mana dari surga. Walaupun memang, saudara, tantangannya pada saat Tuhan Yesus berkata, aku inilah roti yang hidup, ya. Mana itu adalah roti dari surga. Tetapi tatkala Tuhan berkata, aku inilah roti yang hidup dalam Yahya 6, maka apa yang terjadi? Yahya 6 ayat 66. 6. Yahya 6 ayat 66. Yahya 6 ayat 66. Sebab itu banyaklah murid-muridnya undur dan tiada lagi berjalan dengan dia. Ya, saudara, tatkala Tuhan datang, mereka melihat kesaksian, mereka melihat apa yang dibuat oleh Tuhan. 4.000 orang diberi makan, 5.000 orang diberi makan. Mereka terkagum-kagum saat melihat orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang timpang disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang mati pun bisa bangkit. Mereka terkagum-kagum luar biasa. Tapi tatkala Tuhan berkata, aku inilah roti yang hidup, banyaklah murid-murid yang undur. Tatkala dia datang dengan pengajarannya, menyatakan bahwa gereja Tuhan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menikah dengan Tuhan, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mau, saudara. Bahkan menyatakan bahwa memang pengajaran ini berat. Tetapi saudara, berbahagialah bagi saya dan saudara, karena kita mengerti kita dijadikan pemenang untuk menerima itulah mana yang tersembunyi ini. Dan kemudian yang kedua dikatakan bahwa aku akan memberi kepadamu suatu batu putih. Ya, kalau di dalam firman Tuhan pada masa kerajaan Romawi Raya, kalau seorang yang berbuat kesalahan, kemudian tatkala sudah diurus, sudah disidangkan, sudah diperkarakan masalahnya, tapi belum menemui itulah kesimpulan yang tepat, maka pada akhirnya orang itu dibawa, kemudian di depannya itu ada tumpukan batu-batu yang telah dibungkus, ada batu putih dan ada batu hitam, ya. Kemudian orang ini disuruh untuk mengambil. Kalau dia mengambil, dia dapat batu hitam, maka matilah dia, langsung dibinasakan. Tapi kalau dia mendapatkan batu putih, maka itu menjadi kemenangan baginya. Saudara, kepada saya dan saudara, Tuhan dalam hidup ini adalah pilihan bagi kita. Tapi Tuhan mau, Tuhan percayakan kita untuk kita mendapatkan itulah kemenangan. Tuhan percayakan kepada kita untuk mendapatkan kemerdekaan di dalam Dia, ya. Makanya saudara, firman Tuhan berkata bahwa kepada kamu aku memberi suatu batu putih
sudah tersurat dalam kitab kehidupan, saudara. Kita sendiri yang tahu, bahkan nantinya Tuhan akan gantikan dengan nama yang baru, ya. Nama-nama kita nggak tahu mau diganti dengan nama apa, saudara. Nanti ada nama baru di sana. Saudara ingin mendapatkan nama yang baru itu, pasti nama itu lebih indah dari nama kita sekarang, saudara. Ya. Saudara ingin mendapatkan nama yang baru itu, setia sampai akhir, bertekun sampai akhir, supaya kita bertemu di sini saat ini, kita akan bertemu di sana. Kalau dibuka, nama kita, nama yang baru, yang firman Tuhan katakan tadi apa? Cuma kita sendiri yang menerimanya, yang akan tahu, ya, tidak ada yang lain. Tapi kalau sudah ada pada kita, pasti kita akan beritahukan kepada yang lain. Itulah perjanjian Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab itu nasihat kepada jemaat yang ada di Pergamus ini. Walaupun mereka, kata firman Tuhan, mereka tidak pernah menyangkal iman, mereka berpegang pada nama Tuhan. Itu baik, tetapi itu belum cukup, ya. Mereka harus berjuang dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan saya dan saudara, menjadi orang percaya, menjadi orang yang ada di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, orang beriman. Itu puji Tuhan. Berpegang pada pengajaran, puji Tuhan, saudara. Tetapi ada hal yang lebih, yang sementara diperhadapkan dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang terjadi. Tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu pun tantangannya berbeda dengan tahun sebelumnya, ya. Sekarang ini pun, saudara, keadaan seperti ini pasti tidak pernah saudara pikirkan tahun yang lalu. Tapi inilah yang sementara terjadi sekarang ini. Dan sekarang ini pasti saudara akan berbeda di tahun datang dan tahun selanjutnya. Tapi adakah kita mau tetap di dalam Dia? Adakah kita mau tetap menjaga bagaimana penurutan kita, persahabatan kita dengan Tuhan, dan pengiringan kita, kesetiaan kita di dalam mempertahankan pengajarannya yang Tuhan mau. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Siapa yang bertekun sampai akhir, baik kepada jemaat, baik kepada hamba-hamba Tuhan. Siapa yang bertekun sampai akhir, siapa yang tidak pernah berubah dengan keadaan, siapa yang tidak pernah berubah dengan tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepadanya, maka kepadanya akan diselamatkan. Kepada saya dan saudara ditentukan oleh Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi sampai disempurnakan oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam